Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar latihan soal UTBK. Materinya yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X-2 lebih dari 3/X adalah, nah jadi penyelesaian dari ini nantinya X merupakan bilangan real dan di mana X-nya itu kurang dari A atau X-nya lebih dari B. Ini nanti penyelesaiannya bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai dari A dikurang 2B. Oke, nah mungkin ketika kalian melihat soal ini, kalian langsung terfikir tentang rumus untuk nilai mutlak yang seperti ini. Mutlak Fx lebih dari A, maka hasilnya yaitu Fx kurang dari min A atau Fx lebih dari A. Nah, namun untuk kali ini Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kenapa? Karena di sini 3/X-nya itu bukan merupakan nilai mutlak. Jadi di sini X-nya bisa saja bernilai negatif dan ada syaratnya juga karena X-nya sebagai penyebut maka X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ibu akan menjelaskannya di sini menggunakan definisi nilai mutlak saja supaya aman, kalian tidak terlupa oleh syaratnya gitu ya. Jika kalian menggunakan ini boleh, tapi jangan lupa syarat si mutlak ini ya. Oke, langsung saja. Definisi dari mutlak X-2 yaitu bernilai X-2 ketika X-2 ini bernilai lebih dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari 2. Dan yang kedua, mutlak ini akan bernilai negatifnya atau min X-2 atau boleh kita kalikan bernilai min X plus 2 ketika X-nya kurang dari 2. Jadi di sini ada syarat yang tidak boleh kalian lupakan, yaitu ketika X-nya lebih dari 2 dan ketika X-nya kurang dari 2. Nah, kita akan menyelesaikannya menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu kita akan menghitung ketika X-nya lebih dari 2. Dan yang kedua kita akan menghitung ketika X-nya kurang dari 2. Oke, lanjut ya. Nah, di sini mutlak X-2 akan bernilai X-2 ketika X-nya lebih besar sama dengan 2 dan bernilai min X plus 2 ketika X-nya kurang dari 2. Nah, kita hitung dulu yang pertama. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, ketika X-nya lebih besar sama dengan 2, mutlak X-2 ini atau ini sama saja bernilai X-2. Berarti kita tulis X-2 lebih dari 3/X. Sampai sini paham ya? Jadi untuk yang pertama yaitu ketika syaratnya X-nya lebih dari sama dengan 2 atau lebih besar sama dengan 2, maka nilai mutlak ini bernilai X-2. Lalu kita kumpulkan semuanya di ruas kiri. X-2 min 3/X lebih dari 0. Nah, kenapa Bu di sini tidak langsung dikali silang saja? Tidak bisa, Nak, karena ketika dikali silang maka X yang sebagai penyebut akan hilang. Padahal X di sini ada syaratnya yaitu tidak boleh 0 gitu ya. Jadi pindah ruas saja, tidak bisa dikali silang. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi per X. Nah, berarti ini jadi X kuadrat min 2X min 3 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan yang pembilangnya menjadi X min 3, X plus 1, penyebutnya tetap X lebih dari 0. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat batasan nolnya yang membuat pertidaksamaan ini bernilai 0. Yaitu X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3.
Yang kedua, X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1 ya. Diambil dari sini. Lalu yang ketiga, penyebutnya di sini X, maka X-nya tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Jadi di sini di garis bilangan kita mempunyai 3 batasan. Yang pertama yaitu min 1. Lalu 0, dan yang terakhir 3. Kita tulis dari yang terkecil. Langkah selanjutnya kita harus menentukan nilai dari daerah di sini. Ini di sini dibatasi oleh 3 angka, 3 bilangan, dan ini ada 4 daerah. Nah, kita harus mengetahui ini nilai dari daerah di sini masing-masing itu bernilai positif atau negatif dengan cara uji titik. Uji titik X sama dengan, ambil saja sampel dimanapun boleh. Kalau ibu di sini mau mengambil X sama dengan 1 ya. Jadi di antara bilangan 0 sampai 3 itu ada angka 1. Nah, kita uji titik X sama dengan 1, substitusi. X sama dengan 1, boleh ke sini. Boleh ke yang bawah ini, terserah, sama saja kalau ibu akan mensubstitusi ke bentuk kuadratnya. Berarti menjadi 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3 per 1. Berarti nilainya ya, 1 dikurang 2 min 1 dikurang 3 min 4. Min 4 dibagi 1 yaitu min 4. Berarti di sini tandanya yaitu negatif. Yang kita perlukan bukan angkanya ya, nah bukan nilainya, tapi tandanya ini. Bernilai positif atau negatif, bukan angka 4-nya ini ya. Jadi kalian boleh saja mensubstitusi di sini angka 2 boleh, atau di sini 4 juga boleh. Lalu ketika kita uji X sama dengan 1, di sini bernilai negatif. Nah, berarti di sini negatif, berlaku selang-seling, itu sudah biasanya seperti itu, berlaku selang-seling. Nah, kapan ini tidak berlaku selang-seling? Yaitu ketika akar-akarnya kembar. Jadi ketika X-nya itu sama, maka di sini harus kalian uji masing-masing daerahnya. Tapi ini karena akar-akarnya berbeda, maka kita langsung saja terapkan. Kalau misalnya tadi kita sudah menemukan di sini nilainya min, maka di sini plus, di sebelahnya plus, di sebelahnya min. Nah, karena di sini itu lebih dari yang kita cari, maka pilih daerah yang positif. Karena lebih dari, maka kita pilih daerah yang positif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jangan lupa di sini ada syarat, yaitu X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Berarti kita letakkan angka 2 di sini. Lebih dari sama dengan 2. Kenapa di sini bulatnya penuh atau tertutup? Karena ini ada tanda sama dengannya ya nak ya. Yang lain ini bolong atau kosong karena di soalnya tandanya tidak sama dengan di sini. Tidak ada tanda sama dengannya. Nah, ketika X-nya lebih besar sama dengan 2, kita buat di garis bilangannya syarat yang harus dipenuhi, yaitu X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, kita pilih daerah yang paling banyak dilewati oleh garis yang kita buat ini. Kalau daerah sini kan hanya 1 nih garisnya. Maka kita pilih daerah yang dilewati 2 garis. Berarti ini nih. Yaitu, nah daerahnya yang paling banyak dilewati adalah ketika X-nya lebih besar dari 3. Jadi, solusi untuk langkah yang pertama yaitu X-nya harus lebih besar dari 3. Nah, oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Ketika X-nya kurang dari 2. Kita lihat lagi tadi, ketika X-nya kurang dari 2, maka nilai dari mutlak X min 2 yaitu min X plus 2. Jadi ini yang kita tulis di penyelesaian karena syaratnya X-nya kurang dari 2. Berarti ketika X-nya kurang dari 2, maka nilai mutlaknya akan berubah menjadi min X plus 2 lebih dari 3 per X. Coba kita lihat lagi. Ya, karena di sini dia X
kurang dari 2, maka nilai dari mutlak ini kita ubah menjadi min X plus 2. Berarti yang di sini nih, di soal, ini menjadi min X plus 2 lebih dari 3 per X. Nah, selesaikan sama, cara penyelesaiannya sama seperti langkah yang pertama. Min X plus 2 min 3 per X lebih dari 0. Lalu, kita samakan penyebutnya. Sini jadi X, berarti min X kuadrat plus 2X min 3 lebih dari 0. Nah, di sini kita boleh mengalikannya dengan min 1 supaya tanda di X kuadrat ini tidak negatif. Jadi kita lebih mudah untuk melihat faktornya gitu ya. Berarti kita kalikan min 1 menjadi X kuadrat min 2X plus 3 per X, jangan lupa tandanya berubah menjadi kurang dari 0. Oke, lanjut kita lihat untuk yang X kuadrat min 2X plus 3, ternyata tidak bisa difaktorkan atau tidak ada faktornya. Karena di sini kita bisa melihat nilai dari diskriminannya. D-nya yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya di sini ya, ini B-nya min 2, A-nya 1, C-nya 3. Berarti min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 3, 4 dikurang 12, nilainya ini negatif. Nah, berarti ketika D-nya kurang dari 0 dan A-nya itu lebih dari 0, A-nya di sini lebih dari 0, maka kita bisa mengetahui bahwa nilai dari X kuadrat min 2X plus 3 ini, nilai dari X kuadrat min 2X plus 3 ini selalu positif. Dilihat dari syarat ini. Gitu, selalu positif atau biasa yang disebut definite positif. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika nilai pembilangnya dia selalu positif? Kita lanjut dulu ya ke halaman berikutnya. Karena X kuadrat min 2X plus 3 ini akan bernilai selalu positif, nilainya itu selalu positif, maka supaya nilai dari pecahan ini bernilai kurang dari 0, nah, X-nya harus bagaimana gitu. Jadi supaya nilai X kuadrat min 2X plus 3 per X ini kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka X-nya harus bernilai berapa? Nah, maka X di sini dia harus bernilai negatif, karena positif nanti dibagi negatif hasilnya negatif atau kurang dari 0. Nah, X-nya bernilai negatif, maka X-nya haruslah kurang dari 0. Nah, ini yang kita dapat dari perhitungan langkah kedua. Jadi kita kalau mau membuat garis bilangan, di sini kurang dari 0. Jangan lupa, tadi langkah kedua kita hitung ketika syaratnya adalah X-nya kurang dari 2. Maka kita tulis juga di sini angka 2. Nah, kurang dari 2 ke kiri. Nah, kita lihat lagi daerah mana yang paling banyak dilewati oleh garis. Berarti daerahnya yang sebelah sini. Maka penyelesaian untuk langkah yang kedua yaitu X-nya kurang dari 0. Nah, kita gabung saja tadi untuk langkah yang pertama. Kita lihat penyelesaiannya yaitu X-nya lebih dari 3. Untuk yang langkah kedua yaitu penyelesaiannya kurang dari 0. Berarti ketika digabung, dia kurang dari 0 dan lebih dari 3. Seperti ini. Tadi di soal sudah ditentukan kalau penyelesaiannya itu kurang dari A atau X-nya lebih dari B. Berarti yang ini X kurang dari 0 atau X lebih dari 3, maka A-nya adalah sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 3. Dan yang ditanya adalah A min 2B berarti sama dengan 0 dikurang 2 kali 3. Sama dengan 0 dikurang 6 sama dengan min 6.
Sampai sini insya Allah paham ya nak ya.